Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah dataran Syam, yaitu daerah utara negara Saudi yang dulu disebut dengan Syam dan sekarang menjadi 4 negara, ada Lebanon, Suriah dan beberapa negara yang lainnya, yang sebelumnya beragama Nasrani. Pada waktu Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin, masih banyak sekali orang-orang Nasrani yang mereka tinggal di Syam, sehingga banyak di antara mereka adalah para rahib yang beribadah di dalam kuilnya. Suatu ketika, kata Abu Imran Al-Jauni, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kota Syam. Kemudian beliau melewati sebuah kuil yang di dalamnya ada seorang rahib. Dan rahib di masa silam mereka betul-betul orang yang 100% hidupnya untuk ibadah. Tidak menikah, tidak bekerja, dia hanya mengandalkan pemberian para jamaah. Rahib ini beribadah dalam kuilnya, dalam kondisi dia sangat kurus, badannya tidak terawat. Kemudian dipanggil oleh Amirul Mukminin, "Ya rahib, ya rahib. Wahai rahib, datanglah kemari." Akhirnya menghadaplah sang rahib, karena ketika itu dia menjadi rakyatnya Amirul Mukminin. Begitu tiba di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka sang Umar mengawasi rahib ini dari ujung atas sampai ujung bawah, dilihatin terus. Fabaka Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Lalu membuat orang di sekitarnya bertanya, "Wa ma tubaki?" Apa yang menyebabkanmu menangis? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Dzakartu qaulallahi azza wa jalla." Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ada orang yang capek hidupnya, dia habiskan untuk beribadah. Sampai seperti ini kondisinya, dia kurus, kering, badannya tidak terawat. Tasla naran hamiyah, tamu saya sangat disayangkan, dia masuk ke dalam neraka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis bisa menggoda seorang hamba melalui jalan dia dikasih sebuah keyakinan bahwa praktek yang dia lakukan adalah kebenaran. Namun tujuannya adalah menyimpangkan manusia kepada kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa ketika iblis diusir dari surga, dendamnya kepada Adam dilampiaskan dengan cara bagaimana caranya agar Adam bisa diusir dari surga. Dan iblis paham, Adam ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ada satu aturan yang Allah berikan, di mana dia dilarang untuk mendekati sebuah pohon.
yang pohon itu dinamai oleh iblis dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Al-khuldu artinya kekekalan, dinamai oleh iblis sebagai pohon kekekalan agar menipu Adam. Allah ceritakan di surat Al-A'raf di sekitar ayat 19 sampai 20 sekian. Sampai 22 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, silahkan kamu dan istrimu tinggal di dalam surga. Faqula min haitsu syi'tuma. Kamu boleh makan apapun yang kamu kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan kau dekati pohon ini, nanti kamu akan menjadi orang yang zalim. Dan itulah aturan yang diberikan oleh Allah. Satu pohon ini tidak boleh didekati dan Allah tidak menyebut nama pohon itu. Kemudian setan, yaitu iblis, fawaswasa lahumas syaitan. Dia membisikkan waswas kepada setan, kepada Adam dan Hawa. Bagaimana cara dia membisikkan padahal dia sudah diusir dari surga? Sebagian ahli tafsir mengatakan setan masuk atau iblis masuk ke dalam surga melalui ular. Kemudian ular itu masuk dalam kondisi terhina, dia ketakutan sehingga dia berusaha untuk menyelinap diam-diam sampai akhirnya berhasil masuk dan bisa berdialog dengan Adam. Allah biarkan keberadaan setan untuk masuk meskipun dia zat yang maha tahu, karena sebagai bagian dari ujian untuk dua manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, apa yang dikatakan oleh iblis? Iblis mengatakan, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Wahai Adam, aku lebih berpengalaman dibandingkan kamu. Aku lebih tua dibandingkan kamu. Bahkan dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, aku datang dengan tujuan yang sangat baik untukmu. Tidak punya niat jahat sama sekali. Iblis bilang di hadapan Adam, aku tidak punya niat baik sepeser pun. Tidak punya niat jahat sepeser pun. Dia ingin menyampaikan kebaikan nasihat kepada Adam karena dia lebih tahu dibandingkan Adam, sebab iblis lebih tua dibandingkan Adam. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh iblis. Dan muqaddimah ini ternyata sangat berpengaruh jamaah. Lalu iblis mengatakan, kamu kan tidak tahu apa rahasia kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati pohon larangan itu. Adam punya harapan besar agar dia bisa menetap di surga bersama istrinya selamanya. Sehingga dia punya keinginan jangan sampai keluar dari surga. Maka iblis tunjukkan, "Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Allah tidaklah melarang kamu untuk mendekati pohon itu kecuali karena dua alasan. Kalau kamu makan pohon itu, kamu akan jadi malaikat, illa an takuna malakain, kamu nanti jadi malaikat. Aw takuna minal khalidin, atau kemungkinan yang kedua, kamu akan abadi di tempat ini. Masya Allah. Sehingga itu yang diinginkan oleh Adam. Oh ternyata selama ini kenapa Allah larang saya untuk mendekati pohon itu? Karena kalau saya makan pohon itu, saya akan menjadi orang yang abadi di tempat ini, sehingga saya tidak akan dikeluarkan dari surga. Dan Adam ketakutan, membayangkan. Sementara dia nggak tahu, bisa jadi nanti Allah akan turunkan saya ke bumi. Dia nggak tahu. Iblis ngasih tahu, kalau kamu makan pohon itu, nanti kamu akan kekal di surga. Fadallahuma bighurur, maka iblis pun menipu dua manusia ini. Iblis tunjukkan dengan cara menipu. Falamma dzaqash syajarah badat lahuma sawatuhuma wa taqiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Begitu keduanya mencicipi pohon yang sudah dilarang tadi, langsung auratnya terbuka. Badat lahuma sawatuhuma, langsung auratnya terbuka. Wa taqiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan keduanya pun berusaha untuk mencari daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain. Allah perintahkan Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, gunakanlah pakaian kalian ketika masuk masjid.
mengajarkan kepada manusia kalau masuk Masjidil Haram jangan telanjang seperti orang jahiliyah. Yang mereka punya keyakinan kalau pakai pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat nggak boleh dipakai masuk Masjidil Haram. Akhirnya malah udo, telanjang di Masjidil Haram. Lalu Allah ceritakan, jangan kau ikuti setan yang zi'an humas, yang dia telah melepaskan pakaian bapak kalian, liyuriyahuma an sawatihima, agar setan bisa melihat auratnya Adam dan Hawa. Sehingga orang yang selalu meneriakkan bagi para wanita buka aurat, hakikatnya dia adalah corongnya iblis. Karena iblis, kata Allah dalam Al-Quran, salah satu di antara tujuan dia berusaha untuk menggoda Adam adalah untuk bisa melihat auratnya Adam dan auratnya Hawa. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa musuh kita ini menggoda dengan cara seolah-olah digambarkan itu adalah sebuah kebaikan, tapi hakikatnya itu menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan. Dan banyak orang punya bayangan seperti itu, sehingga terkadang orang melakukan perbuatan kesyirikan, tapi dalam keyakinannya saya sedang beribadah kepada Ar-Rahman, padahal dia sedang melakukan perbuatan yang menyebabkan Islamnya hilang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua waswas setan, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi pernah memberikan sebuah keterangan. Inna syaitana la yaftahu lil 'abdi 99 baban lil khair. Sesungguhnya setan itu membukakan 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba. Yuridu bihi baban minasyarri, dengan tujuan agar bisa menjerumuskan sang hamba kepada satu pintu kejahatan. Sehingga kita itu digiring seolah-olah itu baik, seolah-olah itu baik, digiring sampai akhirnya berhasillah kita dijerumuskan ke dalam satu perbuatan maksiat yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi salah satu latar belakang setiap orang yang berbuat maksiat pasti punya alasan. Siapapun dia. Orang yang sedang judi, kalau dia ditanya, "Kenapa kamu judi?" Dia bisa menyampaikan alasannya. Orang yang sedang berbuat zina, ketika dia ditanya, dia bisa menyampaikan alasannya. Para mahasiswa yang mereka suka pacaran, ketika ditanya, "Kenapa kamu melakukan seperti ini?" Dia pasti punya alasan. Dan alasan itu adalah bisikan setan. Sehingga dari dulu sampai sekarang perseteruan itu sebenarnya terus terjadi. Dan kita berperang dalam masalah alasan. Orang A punya alasan, dia melakukan perbuatan maksiat. Orang B ketika melakukan perbuatan maksiat juga punya alasan. Mereka yang komitmen dengan kebenaran punya alasan. Sehingga kita punya perang alasan. Dan itulah yang disebut dengan perang pemikiran jemaah. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah membimbing kita untuk memiliki akidah yang lurus, dan membimbing kita untuk berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena nikmat yang terbesar adalah ketika seorang hamba punya pemikiran yang benar dan juga amal yang benar dalam hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allahumma amitna 'alal Islam wa 'ala sunnah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna as'alukal huda.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.